kita salurkan pemerasan manipul yaitu USDEK. Lalu kita camkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu RESOPIM. Demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Nama saya Ibian Ken Fasuzila dengan nomor induk mahasiswa 1942567 dengan mata kuliah Studi dan Demokrasi HAM. Pun isi dekret Presiden tentang demokrasi terpimpin, yang pertama dibubarkannya Dewan Konstituante karena dianggap telah gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, dibentuknya dengan segera MPRS dan DPAS. Selanjutnya ada ciri dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, terjadinya penyimpangan ideologi, di mana Pancasila sebagai ideologi nasional diganti dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua, pemusatan kekuasaan kepada presiden dipertegas dengan adanya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang ketiga, terbatasnya peran dan fungsi partai politik. Yang keempat, meluasnya peran ABRI menjadi dua fungsi yang berperan sebagai lembaga pertahanan negara. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial di mana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintah. Yang keenam, pembentukan MPRS dan DPAS yang anggotanya tidak dipilih berdasarkan pemilihan umum tetapi dipilih langsung oleh presiden. Yang keenam, penyederhanaan ekonomi dan partai politik serta penataan pertahanan dan keamanan. Ada konsep dari demokrasi terpimpin, yang mana konsep demokrasi ini sebagai perwujudan kehendak Presiden Soekarno dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Selanjutnya itu ada kelebihan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya kabinet kerja. Kabinet kerja sendiri dibentuk pada tanggal 10 Juli tahun 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Di Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Liminan dan Subandrio. Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. Program kabinet ini meliputi tentang penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Yang kedua, dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pembentukan DPAS sendiri berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 pada tanggal 22 Juli tahun 1959 yang diketuai oleh Soekarno dan Ruslan Abdullah Ghani sebagai wakil ketua. DPAS sendiri bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian pada pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, dibentukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. MPRS dibentuk pada tanggal 31 Desember tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Fungsi dan tugas MPRS sendiri tidak beraturan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno, sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang keempat, dibentuknya Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi atau MPPRS. MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 tahun 1962 dan MPPRS sendiri merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan revolusi dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Selanjutnya ada kelemahan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya mengaburnya sistem kepartaian partai.
Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan seperti TNI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik kelembagaan kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, adanya hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Yang keempat, adanya puncak anti kebebasan pers atau demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Masyumi dari Harian Pedoman dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Yang kelima, adanya otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralitas kekuasaan yang semakin dominasi dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian vlog atau materi yang saya jelaskan tentang plus minus dari era reformasi Indonesia pada masa Soekarno-Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.